Oke semuanya, kami mau berangkat ke Palu. Siapa hayo yang sudah kangen travel dan liburan? Makan-makan. Alright. Melihat indahnya panorama Nusantara yang setiap sudutnya mempesona mata kita. Kali ini, tim Anugerah Ministries kembali ke Pulau Sulawesi, tepatnya ke Kota Palu, ibu kota dari Sulawesi Tengah. Very nice. Wow, amazing. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu edisi yang sangat spesial, yakni Good News on the Move bersama dengan saya Daniel Hendrata. Pagi ini saya berada di suatu kota yang luar biasa, yaitu di Palu, Sulawesi Tengah. Ya teman-teman sekalian atau pemirsa, pada waktu kita traveling di tengah-tengah pandemik, ini memang membuat kita jadi ragu-ragu gitu ya. Dan kadang-kadang memang kita rada-rada parno gitu ya. Nanti kalau misalnya ini gimana, kalau misalnya gitu gimana. Tapi puji Tuhan, akhirnya tim kami bisa sampai ke kota Palu dengan baik dan selamat. Nah pemirsa sekalian, kalau Anda ingat bahwa di kota Palu sekitar 2 tahun yang silam, di tempat di mana saya berdiri, tempat ini waktu itu tersapu oleh satu gelombang tsunami. Dan ada begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga cukup banyak orang-orang yang kehilangan nyawanya. Dan kemudian ada lagi gempa bumi yang sangat kuat. Dan kemudian ada beberapa daerah di daerah Palu ini kena likuifaksi. Nah bencana itu memang sangat memilukan dan tentunya tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan bahkan pada waktu itu kami dari Anugerah Ministries juga membawa cukup banyak dokter bantuan, sampai kira-kira kalau saya nggak salah sekitar hampir 5 ton barang-barang yang kami harus terbangkan menggunakan Hercules. Dan kemudian kami bagikan. Pada waktu itu melihat kehancuran yang demikian parah, kami ingin membuat satu janji iman bahwa kami ingin ikut membangun kota ini kembali. Puji Tuhan, setelah 2 tahun kami datang kembali ke kota ini. Dan hari ini tim kami datang dengan tujuan untuk meresmikan sebuah sekolah yang kami bangun ulang bersama dengan partner kami. Dan dalam program yang sangat luar biasa, yaitu Church Makeover ke-81. Benar guys, Church Makeover 81. Ya, yuk kita lihat kota ini, karena kota ini menarik banget. Karena secara pribadi saya sangat suka sekali dengan kota Palu. Kota Palu ini pada waktu bertahun-tahun yang silam, waktu saya pertama kali pergi ke kota ini gitu ya, di daerah sono tuh ya, itu hotel dimana pertama kali saya ingat tuh, hotel dimana saya tinggal. Dan kemudian pada waktu saya buka jendelanya, wow, magnificent banget. Ini yang Anda lihat ini bukan danau guys, ini teluk guys. Ini namanya kalau saya nggak salah Teluk Donggala. Nah di sana itu memang laut bebas, di sana itu memang asal gelombangnya ke sini. Dan pada waktu saya lihat dari kamar hotel saya, itu mengingatkan saya ke suatu tempat di mana ada suatu kota di Kanada dengan nama Port Moody. Saya pernah kuliah di Kanada di suatu kota yang namanya Vancouver, dan di daerah suburbnya Vancouver itu ada satu tempat yang mirip banget dengan ini, namanya Port Moody. Jadi ternyata memang Indonesia itu indah banget di waktu saat seperti ini, di mana kita nggak lagi bisa traveling ke luar negeri guys. This is the time for us to go local gitu ya. Jadi ada begitu banyak tempat-tempat yang sangat indah di Indonesia yang perlu kita nikmati, yang mana ini nggak bisa diremehkan gitu guys. Ini menarik banget karena kita bisa bersyukur kepada Tuhan, menghirup udara bebas ini ya, nggak ada orang di sini. Wah, enak banget ini, karena kota ini juga menjadi salah satu kota yang masuk cukup penyebaran COVID-nya nggak banyak gitu ya. Jadi ada banyak tempat-tempat seperti ini di Indonesia yang sangat indah dan perlu kita kunjungi. Oke guys, oleh karena itu nanti tentunya dalam serangkaian Church Makeover 81 ataupun Good News on the Move, Anda akan menyaksikan ada banyak sekali tayangan-tayangan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai terlewatkan. Stay tune.
Pada perjalanan kali ini, tim Anugerah Ministries membawa misi untuk melakukan pembangunan kembali sekolah yang telah hancur, dampak dari peristiwa gempa di Palu yang lalu. Setelah sekian lama stay at home, melakukan perjalanan di tengah pandemik menjadi sesuatu yang cukup menarik. Mulai dari ekstra hati-hati dengan segala protokol kesehatan yang ada, juga melihat kondisi bandara yang sepi, sungguh merupakan pemandangan yang tidak biasa terjadi. Ya pemirsa, saat ini kita akan mulai boarding. Waktu saya ngerekam video ini sekitar jam 2.30 pagi. Ngantuk banget, tapi tadi waktu nunggu di waiting lounge sempat nonton film juga nih. Right, suasana airportnya kosong banget ya. Dari Jakarta menuju Palu dibutuhkan waktu 3,5 jam terbang menggunakan pesawat. Lalu dilanjutkan dengan mobil, kami menuju ke lokasi JMO 81, yakni SD dan SMP Bala Keselamatan yang berada di desa Jono Oke. Selain meresmikan JMO 81, kami juga sempat mengunjungi tempat-tempat makan yang mulai beroperasi, menandakan mulai bangkitnya pembangunan dan ekonomi di Palu. Kami juga melakukan wawancara singkat bersama Pendeta Chris Apitula, Gembala dari GBI Rock Palu, yang merupakan church network kami di Palu. Langsung saja, saksikan perjalanan kami selama di Palu, hanya di Good News Program. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Open your eyes, here our good news for you. Good news for you. Pada Oktober 2018, Palu mengalami gempa 7,4 skala Richter yang juga mengakibatkan tsunami. Lebih dari 2.000 orang korban yang meninggal, sedangkan korban yang mengalami luka mencapai lebih dari 11.000 jiwa. Belum lagi dengan kerusakan bangunan dan kerugian yang diakibatkan roda perekonomian yang sempat terhenti. Palu tidak pernah sama lagi. Rapuhnya kehidupan dapat terlihat dari kehancuran yang terjadi akibat gempa tersebut. Tim Anugerah Ministries melalui Solidaire for Palu turun secara langsung ke lokasi bencana. Membawa tim dokter yang akan tinggal selama 10 hari di sana. Selain itu, kami juga membawa bantuan 5 ton logistik menggunakan pesawat Hercules. Target kami adalah memberikan bantuan terhadap 5.000 jiwa saat itu. Namun, kami juga memahami bahwa selain bantuan ketika bencana tersebut, kami pun juga bertekad untuk membantu membangun kembali Palu untuk bangkit. Sekolah yang akan kami bangun ini masuk di dalam program JMO 81. SD Bala Keselamatan terletak di desa Jono Oke, Kabupaten Sigi. Berlokasi sekitar 30 menit dari kota Palu. Dalam proyek kali ini, Anugerah Ministries bekerja sama dengan KHW, sebuah yayasan yang menjadi partner kami untuk membangun kembali kota Palu. Kami pun melakukan survei
untuk membangun kembali sekolah ini yang terkena bencana gempa bumi dan likuifaksi. Ketika melakukan perjalanan ke sana, kami melihat kondisi yang urgensi untuk segera menolong sekolah ini. Selama hampir 2 tahun, siswa-siswi di sana terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di bangunan sekolah sementara. Bumi seperti di surga, berikanlah kami pada ini makanan kami secukupnya. Dengan atap dari plastik yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk belajar, baik pada saat hari panas maupun saat hujan. Itulah sebabnya kami mengambil keputusan sesuai komitmen kami sebelumnya untuk membangun sekolah ini. Merasa sangat senang dengan kedatangan sponsor dari KHW dan Anugerah Ministry sebagai sponsor dalam pembangunan sekolah kami, di mana pada pasca bencana lalu sekolah kami rubuh dan tidak ada yang tersisa dan dibantu dengan sekolah darurat. Tapi puji Tuhan pada saat ini sponsor telah membangun sekolah kami, sekolah permanen, dan itu sangat-sangat kami terima dan sangat-sangat berguna untuk kami, apalagi terhadap anak didik kami. It is for me a great privilege to be with you this morning. And when you see the bright eyes and the nice smiles on the face of children, we know that our work is worthwhile. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mr. JP, Pak Daniel, dan seluruh teman-teman yang bagaimana mempunyai perhatian khusus buat Sulawesi Tengah, khususnya di Pasigala. Kami sangat berterima kasih sekali tentunya atas kesempatan ini. Akhirnya ada sebuah sekolah atau sebuah bangunan yang akan dibangun ulang sebagai bantuan untuk penanganan gempa, bencana alam, baik di Sigi, di Palu, dan Donggala. Tentunya kita semua sangat berharap bahwa dengan adanya sekolah ini, harapan kami anak-anak di Sigi, terutama murid-murid yang ada di sekolah ini akan dapat sekolah dengan sangat layak. Pada 8 Januari 2020, akhirnya dimulailah proyek pembangunan kembali dari SD Bala Keselamatan. Kami membangun blok A untuk kelas 1 sampai dengan 3 dan blok B untuk kelas 4 sampai dengan 6. Adapun rancang bangun dari sekolah ini, kami lakukan dengan sangat teliti. Mulai dari desain arsitektur yang harus mendapatkan izin bangunan dari tata kota, yang mana pemerintah Indonesia menggunakan Japan Earthquake Building Code sebagai standar yang diterapkan untuk membangun ulang Palu dan sekitarnya. Dipastikan bahwa bangunan sekolah ini akan aman bila terjadi ulang gempa bumi, kebakaran, dan bahkan friendly terhadap murid-murid penyandang disabilitas. Serta mengajarkan murid-murid untuk mencuci tangan sebelum masuk pada ruang kelas. Pada waktu kami mendesain kelas-kelas ini, itu bulan Desember 2019, kami tidak tahu akan ada virus corona, kami tidak tahu apa yang terjadi di Wuhan. Tetapi kemudian tim kami sepakat bahwa anak-anak harus diajarkan untuk cuci tangan sebelum masuk kelas. Soal hasil, kami perintahkan kepada arsitek, tolong desainkan supaya di depan kelas akan ada tempat-tempat cuci tangan, sehingga anak-anak akan terbiasa dengan kebersihan. Sementara pembangunan berjalan, dunia diterpa oleh virus COVID-19 di tahun 2020. Meskipun begitu, ternyata support dan dukungan yang masuk tidak berkurang, malahan meningkat. Akhirnya, kami memutuskan untuk menambah blok bangunan sekolah untuk dibangun. Blok C didedikasikan bagi siswa-siswi SMP Bala Keselamatan kelas 7 sampai dengan 9.
Tepatnya 23 November 2020, akhirnya diresmikanlah gedung sekolah SD dan SMP Bala Keselamatan. Bangunan sekolah dibangun dengan menyediakan fasilitas yang mendukung protokol kesehatan, sehingga anak-anak ini dapat memulai tahun ajaran baru di tahun 2021 dengan tetap menjaga kesehatan mereka. Rumah Tuhan bukan hanya berbicara tentang bangunan fisik atau gedung gereja saja, tetapi juga setiap pribadi. Itulah sebabnya kita mengemban tugas untuk membangun tubuh Kristus secara holistik. Melalui proyek JMO ke-81 ini, kami percaya bukan hanya gedung yang kami berikan, melainkan juga harapan yang baru bagi murid-murid, guru, maupun pemerintah daerah di sana. Sehingga satu keyakinan bahwa dengan adanya gedung baru yang diberikan oleh Yayasan Ministry ini, dampaknya sekolah khususnya unit SMP Bala Keselamatan Jonoge akan bertumbuh dan berkembang kembali. Saya pun secara pribadi sebagai guru merasa senang sekali dan beberapa guru juga mengalami hal itu. Haru dan kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Nyaman, tidak ada keributan gitu. Terima kasih kami kepada donatur tentunya yang sudah membantu kami lewat anugerah ministry, dan tentunya berkat Tuhan akan dikembalikan dalam kehidupan kita masing-masing dan juga pelayanan yang ada. Terima kasih atas dukungan dari para sponsor dan partner yang telah mendukung pembangunan ini, sehingga proyek ini dapat rampung dan terlaksana dengan baik dan sempurna. Mantap. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Dalam Tuhan tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Kehidupan kita selalu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Ground zero nih guys. Dalam setiap perjalanan ada pula yang namanya perjumpaan. Seperti yang kami alami dalam perjalanan di JMO 81 ini. Kami pun sempat mengunjungi beberapa tempat kuliner yang unik di Kota Palu. Mantap. Salah satu keunikan kalau kita bisa pergi ke satu daerah adalah mencoba makanan setempat. Cuman karena tentunya kita harus mengenakan protokoler COVID, jadi kami memilih untuk tidak makan di tempat, tapi bawa ke hotel supaya lebih bersih, lebih aman. Oke? Ini ikannya fresh semua ya? Iya. Tangkapnya kapan ini? Minyaknya enak gitu? Iya. Iya. Kalau bandengnya. Topin, mantap. Tuh ikan saya tuh. Ini ikan kuingnya. Oke teman-teman, kalau ke Palu mesti mampir ke tempat ini, namanya Awandi. Ini bosnya nih. Udah berapa tahun Om buka? 24 tahun. Iya. Ini mulai Palu masih sepi banget ya? Tidak juga. Enggak juga. Asli dari mana? Dari Makassar. Oh, dari Makassar. Ini kalau saya ke Palu mesti udah langganan ke sini nih.
sukacita pelayanan itu kalau bisa makan-makan. Alright. Ini enak banget, udah lapar banget, setengah 4 sore belum makan. Dalam kesempatan kali ini, secara khusus, kami pun mewawancarai Pendeta Chris Apitula, gembala dari GPI Rock Palu, yang selama ini menemani kami dan membantu mulai dari program kemanusiaan Solider for Palu hingga diresmikannya SD dan SMP Bala Keselamatan sebagai program JMO ke-81 ini. Di segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu penguasa kota Palu. Ini penting sekali untuk ditemui karena teman saya yang satu ini memberikan kontribusi yang begitu banyak, terutama pada waktu tim kami di 2018 datang untuk memberikan bantuan terutama kepada mereka atau jemaat-jemaat atau masyarakat di Kota Palu yang terkena bencana alam ya. Yuk bertemu dengan teman saya yaitu Pastor Chris Apitula. Alright, apa kabar? Yes. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kabar Injil. Kabar Injil. Nah ini selalu nih. Kabar baik, lebih baik dari kabar kabari dan kabar angin. Oh gitu. Ya. Kabar baik. Ya puji Tuhan. Terima kasih ya. Ya. Senang sekali bisa ketemu dengan Pak Chris kembali. Ya. Hari ini kita dijamu makan apa nih? Terangin dulu. Ini ada ikan sunu ya. Ikan sunu. Ikan sunu. Terus ada ikan apa itu? Ikan kapal selam ini. Oh kapal selam. Ya. Oke. Terus kemudian apa lagi nih? Ada paria, ada kangkung, ada toge ikan asin. Kalau di Palu berarti pokoknya ikan-ikanan semua. Siap. Ya, kita nggak boleh lama-lama ngomongnya, kasihan mereka nunggu. Ya, oke, puji Tuhan. Nah, Pak Chris gimana? Sejak Palu waktu itu kan kena bencana alam yang sangat besar. Ya. Bisa cerita nggak ke kami dampak positifnya? Kan kita kalau dampak negatifnya kita udah berkali-kali mendengar. Tapi kan kabar Injil kan, jadi kita ingin tahu banget bahwa pasti ada dampak positif. Silakan ceritakan. Memang dampak positif daripada bencana yang besar tersebut yang saya dapat secara pribadi dari Tuhan adalah yang pertama bahwa Dia meneguhkan janjinya untuk hidup saya. Dalam hal ini pengutusan yang Dia lakukan terhadap hidup saya. Jadi saya bisa mengerti arti sebuah pengutusan yang waktu itu saya ingat sekali ketika semua badai itu baru selesai dan saya dapat dari Tuhan itu waktu Dia bilang begini, aku bertanggung jawab atas pengutusanku. Jadi kata itu tuh jauh lebih daripada maaf kata untuk ongkos hidup saya seumur hidup di kota ini. Ya. Karena Pak Chris diutus ke kota ini. Iya. Jadi itu lebih daripada sekedar anak sekolah saya punya uang sekolah. Wow. Lebih daripada sekedar rumah tinggal saya di tempat ini. Wow. Nah itu yang kemudian merubah destiny pelayanan saya, bahwa yang sampai hari ini kemudian saya belajar bahwa saya mulai meninggalkan yang namanya pencapaian. Saya mulai meninggalkan yang namanya bahkan event rumah bangunan, karena waktu itu kami lihat sangat jelas orang meninggalkan yang permanen dan kemah adalah satu-satunya tempat. Wow. Dan itu bisa cukup lama ya? Dan itu tempat yang paling aman. Ya. Dan baru pernah saya lihat dengan mata saya sendiri bagaimana orang itu keluar dari yang sempurna menurut pandangan manusia tanda petik. Mereka meninggalkan kekayaan mereka, tapi kemudian kemah. Nah inilah yang kemudian sampai saat hari ini dia mendrive hidup saya. Saya selaku hamba Tuhan hari ini saya belajar bahwa semua kepercayaan, semua apapun yang Tuhan kasih buat saya ini cuma sementara. Bahkan kemah, kalau saya disuruh Tuhan kemudian pergi ke satu tempat, saya tidak bisa bawa rumah. Ya. Tapi kemah saya bisa gulung. Nah disitulah baru saya belajar. Waktu kami menganggap kemah itu sebagai perlindungan, tiba-tiba Tuhan bangun satu bilik yang kuat dalam pandangan Dia. Luar biasa. Wah itu dalam banget loh artinya ya. Jadi
Kalau saya melihat bahwa ternyata orang-orang anak-anak Tuhan di Palu menjadi jauh lebih dewasa kerohaniannya tentunya ya, karena mereka mengalami Tuhan secara langsung. Sedangkan orang-orang dulunya ikut Tuhan karena mungkin terpaksa. Mungkin kalau yang anak-anak muda cari teman, cari pasangan hidup, cari cewek cantik, rupanya ya. Ada beberapa orang yang ke gereja dulunya misalnya cari kekayaan atau cari keamanan. Tetapi sekarang cari Tuhan karena mereka benar-benar appreciate, menghargai Tuhan itu ya. Puji Tuhan. Nah, kalau terhadap kota gimana? Nah terhadap kota saya melihat bahwa memang waktu itu Tuhan ingatkan saya kepada satu pernyataan Tuhan, dan itu benar-benar dikasih konfirmasi kepada saya bahwa waktu itu saya ingat sekali saya melihat satu bangunan yang pondasinya itu terangkat, terekspos. Nah, terekspos lalu kemudian patah. Nah, waktu saya lihat itu tiba-tiba saya baru sadar ternyata ini Tuhan sedang berbicara buat kota. Nah, bagaimana bisa? Nah, karena pondasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kelihatan. Betul. Nah, jadi kalau saya menganggap itu sebagai sebenarnya bangunan roh kita itu adalah sebenarnya pondasi. Tapi kemudian semua jenis bangunan akan diuji. Nah, apalagi kota ini ternyata waktu gempa itu terjadi, mereka dengan mudah berkata bahwa alat pendeteksi gempa itu rusak. Wow. Dan bayangkan, nah tiba-tiba Tuhan ingatin saya, semua pemakaian uang ketika tidak ada yang tahu, itu adalah bangunan hidup mereka sebenarnya. Itu adalah bangunan sebenarnya dari kota ini yang sedang Tuhan mau ekspos keluar. Wow. Jadi semua penggunaan dana yang tidak diketahui oleh banyak orang, sebenarnya itulah yang Tuhan maksudkan dengan bangunan yang terekspos itu, pondasi yang terekspos. Nah, dan saya melihat akhirnya terbuka semua. Apa dampaknya terhadap gereja ya? Sama, bahwa saya membongkar semua pondasi, baru kemudian kami selama ini, maaf kata, Tuhan juga berbicara secara khusus buat gereja bahwa kami hanya membangun yang di luar. Dan setelah gempa selesai nggak lama, COVID masuk. COVID masuk. Benar-benar istilahnya habis ujian satu, ujian lagi yang lain, habis jatuh ketimpa tangga. Betul. Terus gimana nih? Kota ini gimana sekarang? Jadi itu yang saya sempat berdoa sama Tuhan di awal-awal pertama itu. Kita ini dari kejiwaan orang-orang ini belum selesai Tuhan. Belum pulih total itu ya? Belum pulih, yang masih cari anaknya sampai hari ini belum jelas. Loh kok ini udah datang lagi? Lalu apa yang Pak Kris dapat ini? Tapi saya belajar bahwa memang pada akhirnya Tuhan mau buat apa saja. Ya, itu hak dia sih. Dia punya hak dia. Betul. Ya, cuman saya bersyukur bahwa kejadian gempa itu sebenarnya secara pribadi. Makanya waktu itu dan hari ini saya menghadapi COVID karena saya tahu bahwa setiap kali ada kejadian Tuhan selalu memberi instruksi buat saya. Nah, instruksi itulah yang kemudian menjadi direction daripada nah, selalu kan Tuhan berkata punya protokol kerajaan Allah kan selalu dimulai dengan sebelum ada kelaparan kan selalu dimulai dengan kelimpahan. Ya, betul. Dan saya sangat percaya, saya waktu itu setelah ibadah, setelah gempa yang besar itu, saya disuruh Tuhan untuk setiap pagi bangun doa dari jam 5 sampai jam 6. Setelah itu saya lari mulai dari 8 kilo sampai tadi pagi 8 kilo. Wow. Every day. Wow. Nah, saya nggak tahu nih. Saya nggak pernah tahu. Itu tiba-tiba baru saya ngerti. Waktu saya masuk di COVID, inilah waktunya saya melevel up hidup saya. Wow. Ya, waktu level up hidup, cara hidup kita naikkan. Dan otomatis, maaf kata, di tempat yang waktu kita level up hidup kita, level up cara makan kita, cara olahraga kita, saya berpikir ya selain iman kami punya persiapan juga. Wow, jadi ujian yang pertama itu untuk mempersiapkan diri kalian untuk masuk ujian yang kedua ini, yang mungkin ujian yang sesungguhnya ada di sini sekarang malah. Wow. Jadi saya melihat itu, saya tidak pernah bayangkan. Nah, jadi coba
saya melihat itu positif yang luar biasa ya Tuhan kerja. Jadi saya mau bilang begini, sebenarnya yang sangat menakutkan itu adalah sebenarnya gempa waktu di Palu. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan COVID. Iya, bahasa saya gini, masih sopan kalau orang mati karena COVID. Kenapa? 5 hari masih masuk, masih dirawat baru mati. Kalau ini nggak ada ampun, nggak ada berita. Tiba-tiba hilang. Lebih sadis mana? Ya, betul. Terima kasih banget. Ya. Kami sangat diberkati. Ya. Ya, pesan terakhir 1 menit kepada teman-teman pemirsa. Oh iya. Terutama di dalam menghadapi persiapan untuk ke depan. Oh iya. Pola kerajaan Allah tetap sama. Ya. Dia selalu berbicara. Perhatikan instruksi. Apa yang Tuhan sampaikan bagi gerejanya, bagi keluarga, bagi pribadi. Perhatikan. Apa yang menjadi instruksi Tuhan. Saya percaya bahwa selalu sebelum masuk ke dalam masa-masa selalu ada instruksinya. Nah, itu yang saya pesan aja. Ya, jadi tunggu instruksi Tuhan. Instruksi Tuhan. Berarti berbicara tentang relasi yang dalam dengan Tuhan. Bukan cuma ke gereja, bukan cuma nonton ibadah online, tapi nggak dapat apa-apa, tapi minta kehendak Tuhan terjadi. Luar biasa. Pak Kris, so blessed. Thank you banget ya. Terus kabar Injil diberitakan. Amin. Haleluya. Nanti kita bentar lagi mau makan. Ya, bagaimana dengan Anda teman-teman pemirsa sekalian? Kita tahu memang relasi dengan Tuhan itu nggak bisa ditawar. Ini bukan tentang berapa kaya kita nanti lebihnya, atau usia kita berapa puluh tahun, atau sampai 100 tahun. Itu bukan tentang itu aja. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah menangkap kehendak Dia dan melakukannya dengan sempurna? Sempurna tentunya bukan sempurna seperti yang Tuhan sempurna, tetapi progresif kita menjadi serupa dengan Tuhan. Oke? Puji Tuhan, kami mau makan ya. Jadi supaya nanti bisa lihat apa yang akan kami makan. Ini khas di Palu. Palu itu makanannya luar biasa, terutama ikan-ikannya. Kalau orang sini bilang ikan ya. Ikan-ikannya gitu ya, luar biasa banget. Oke? Yuk kita lihat. Yuk. Thank you Pak Kris. Yuk kita makan yuk. Alright. Lihat, identifikasikan needs atau kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di sekeliling Anda. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Ya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di akhir daripada kebersamaan ini, ada satu firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada setiap pemirsa sekalian. Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang makananku, tidak lain tidak bukan sebenarnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang tujuan hidup atau purpose of life. Nah, pertanyaannya, sudah tahukah Anda tujuan hidupmu? Ini penting sekali, sehingga pada waktu kita menghidupi kehidupan ini dan sampai sisa kehidupan kita di muka bumi, kita tidak akan berjalan dengan menggunakan hanya kehendak manusiawi kita saja. Tetapi lebih penting yaitu kita mengenakan apa yang menjadi kehendak Dia, mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kenapa saudara dan saya dilahirkan di bumi ini atau di kota di mana saya atau saudara berasal, mungkin teman-teman yang ada di Palu. Kenapa Anda dilahirkan kok di Palu? Kenapa kok bukan di Surabaya? Kenapa kok bukan di Jayapura? Atau kenapa kok enggak di Singapura? Atau kenapa enggak di Jakarta gitu ya? Kenapa Anda menjadi seperti Anda? Mungkin ada beberapa daripada teman-teman yang bahkan menyandang disabilitas misalnya. Tentunya nggak ada satupun orang yang
ingin lahir dalam kondisi tidak normal seperti manusia lainnya, menyandang disabilitas. Nah, kalau kita gagal untuk mengerti tujuan hidup kita, artinya kita gagal berdamai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Nah, makanya itu teman-teman sekalian sangat penting sekali untuk kita tahu bahwa Tuhan itu punya kehendak bukan saja sempurna, tetapi Dia adalah Bapa yang baik. Dia yang sudah merencanakan dengan sungguh-sungguh dan supaya kita anak-anaknya itu berfungsi seperti apa yang Dia kehendaki dan inginkan di dalam kehendak Dia yang sempurna itu. Dan salah satu hal adalah membuat supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus itu supaya mereka pun dapat mengenal Tuhan Yesus. Sama seperti saudara dan saya sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah salah satu tujuan yang sangat mulia, yang sangat perkasa. Dan kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini apapun yang terjadi, firman Tuhan juga berkata kepada kita dalam Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu terjadi adalah untuk kebaikan. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa kita harus menyelesaikan, mentuntaskan apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kehidupan kita itu. Jadi nggak cuma tahu menghidupinya, tetapi finish it, finished well. Jadi pada waktu kita mau finish well, contoh yang terbaik adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia punya pilihan, dia diberikan penawaran, tetapi dia tahu bahwa tujuannya di muka bumi 33,5 tahun adalah untuk masuk ke atas kayu salib di Bukit Golgota. Mati buat dosa-dosa kita, umat manusia, supaya bisa dibayar menjadi atonement, menjadi penebusan, dan kemudian di hari yang ketiga dia dibangkitkan supaya kita memperoleh kehidupan yang baru. Nah, teman-teman sekalian, yuk selesaikan, tuntaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada kehidupanmu, sehingga hidup kita akan berbuah. Nah, saya percaya bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah kita akan dipakai oleh Tuhan. Yang saya terima untuk tahun 2021 adalah ada banyak orang di tahun 2020 sudah begitu banyak yang kehilangan pengharapan. Dan Tuhan, saya percaya mau pakai saudara dan saya untuk menjadi kemuliaan namanya. God is the God of who restores hope. Dan kita menjadi anak-anaknya adalah anak-anak yang Tuhan bisa pakai untuk memulihkan pengharapan bagi banyak orang. Yuk teman-teman sekalian, lihat, identifikasikan needs atau kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di sekeliling Anda. Maksud saya adalah khususnya kebutuhan orang lain supaya mereka dapat kita berkati, kita bantu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti kita mengenal Tuhan. Dan kemudian kita dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk supaya mereka pun hidupnya berbuah. Sama seperti saudara dan saya, kita pun mesti berbuah. Yuk, Anda diberkati dengan tayangan Good News on the Move. Kalau Anda sudah diberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. What a privilege kami dapat mengenal kehendak-Mu. Suatu sukacita yang besar untuk apa yang sudah kami lakukan untuk Church Makeover 81. Kami tahu Tuhan, biarlah sekolah yang sudah dibangun, Tuhan biarlah ini dipersembahkan. Sekolah yang sudah dibangun dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan Bapa, biarlah Tuhan sekolah ini akan membantu menjadi alat-Mu untuk memproduksi anak-anak generasi Indonesia masa kini ataupun masa depan. Generasi gemilang, generasi yang mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, permuliakan nama-Mu melalui kehidupan anak-anak-Mu. Dan pemirsa sekalian, engkau yang sakit biarlah saat ini engkau terima kesembuhan dengan bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Dan engkau yang sudah kehilangan pengharapan, dengar baik-baik, Tuhan hendak memulihkan harapan yang baru kepada kehidupan saudara. Saya memberkati Anda. I release God's blessing. I release God's healing power. Be blessed and be healed in the name of Jesus. Pulih hubungan suami istrimu, pulih hubungan orang tua anakmu, pulih hubungan terhadap sosial kehidupan saudara, dan pulihlah keuanganmu. Diberkati kehidupan saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kota Palu, tepatnya di Monumen Nosarara, Nosa Patutu, yang artinya adalah monumen perdamaian. Perdamaian hanya bisa terjadi karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib buat kita, sehingga Allah Bapa sudah memperdamaikan dirinya terhadap kita, saudara dan saya, manusia, melalui Kristus Yesus. Shalom. Apabila Anda diberkati, jangan lupa untuk share ulang, dan tentunya sangat penting sekali untuk subscribe di channel kami di YouTube Anugerah Ministries, dan tentunya di Instagram saya, Daniel Hendrata.
bersama dengan kru yang bertugas, yakni Gisbert Aipasa yang ada di belakang kamera dan juga Mike Londa yang menjadi koordinator lapangan bersama dengan teman-teman semua yang tidak bisa hadir dan tidak bisa disebutkan namanya. Terima kasih sudah menjadi pemirsa yang setia dari Good News Program. We'll see you next week. God bless you all. Be blessed. Shalom.